Belakangan publik dikejutkan dengan adanya istilah rekening dorman yang ternyata rekening nasabah yang sudah tidak aktif, kemudian dijadikan tempat penyimpanan pelaku-pelaku kejahatan. Aparat PPATK, kepolisian, dan pihak-pihak terkait berjibaku menelusuri rekening ini dan didapati rekening dorman digunakan untuk berbagai macam kejahatan seperti pencucian uang, jual beli rekening, pendanaan terorisme, dan judi online. Belakangan Barreskrim Polri mengungkap pembobolan rekening dorman yang digunakan oleh pelaku untuk memindahkan uang sebanyak 204 miliar rupiah hanya dalam hitungan 17 menit. Bagaimanakah peran pemerintah khususnya pihak-pihak yang berwajib mengatasi kasus kejahatan yang menggunakan rekening tidak aktif atau rekening dorman tersebut? Ya, pemirsa, rekening dorman ini bisa saja kemudian menjadi sarang penyimpanan dari hasil kejahatan karena kemudian minimnya pengawasan dan juga data yang usang. Bahkan PPATK ini juga sempat mengambil kebijakan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dorman. Tujuannya untuk mendorong para pemilik rekening melakukan verifikasi data, mencegah potensi adanya penyalahgunaan. Tapi pertanyaannya, mengapa kemudian rekening dorman ini rawan atas tindak kejahatan? Bagaimana pencegahan yang harus dilakukan dan juga sikap yang harus diambil oleh para pemilik rekening? Malam hari ini kita akan berbincang dan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah hadir ahli keamanan siber, ada Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas. Sehat ya, Mas? Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita juga pemirsa, ada mantan Ketua PPATK Pak Yunus Hussein dan juga mantan Wakab Barreskrim tahun 2011 hingga 2012 Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto. Tapi Mas Pratama, pertanyaan pertama mungkin, kenapa sih kok rekening dorman ini fragile sekali, rawan terhadap tindak kejahatan? Enggak, sebenarnya enggak salah. Rekening dorman itu malah sebenarnya dia aman dari tindak kejahatan secara default ya gitu. Kenapa? Karena rekening yang dorman itu dia nggak bisa ditransaksikan, nggak bisa ditransfer, nggak bisa diambil, nggak bisa dimana, nggak bisa gitu, karena statusnya itu memang idle, didormankan begitu. Nah, kenapa kok kemarin ada penjahat yang bisa ngambil, ya kan? Nah, cara modus mereka ngambil itu adalah yang pertama, mereka cari informasi dulu. Rekening dorman dalam satu bank, misalnya cabang itu ya, ada berapa, cara isinya mencari berapa. informasinya gimana, Mas? Cara mencari informasi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dari pimpinan dari bank tersebut. Pimpinan bank itu pasti ngerti nih di dalam banknya, cabangnya itu ada berapa rekening dorman, isinya berapa. Ya, begitu juga di bank yang di pusat, mereka bisa tahu rekening dorman di seluruh banknya itu ada berapa, ada di mana saja, isinya berapa. Yang kedua, biasanya orang yang ngerti core banking, orang IT, manajer bank dan lain-lain gitu, orang IT-nya itu dia bisa tahu tuh rekening-rekening dorman yang ada dalam satu bank. Orang IT, dia bisa ngerti rekening itu lama nggak ditransaksikan dan lain-lain. Yang ketiga, orang audit. Jadi orang yang melakukan audit terhadap bank itu ada dari pusat, ada dari Bank Indonesia atau dari BPK atau dari manapun gitu ya. Mereka akan bisa tahu rekening-rekening mana yang sifatnya dorman dan tidak ditransaksikan. Jumlahnya berapa? Berarti dari 3 poin tersebut ini sudah bisa mengarah pasti ada keterlibatan orang dalam, harus ada keterlibatan orang dalam. Iya, kalau seperti ini ada keterlibatan orang dalam, kecuali kalau misalkan ada hacker yang jago banget ya, dia berhasil meretas dalam satu sistem core banking, kemudian dia bisa ngelihat di dalamnya, lihat apa ada lognya, transaksinya, sehingga dia memutuskan itu yang diambil. Cuma kalau hacker ngapain dia ngambil rekening dorman? Ngambil aja rekening yang orang yang isinya banyak gitu, kan sama aja gitu. Nah, jadi menurut saya kejahatan kemarin itu karena memang pasti ada keterlibatan orang dalam. Kenapa harus ada keterlibatan orang dalam, Mbak? Karena rekening dorman itu yang saya bilang tadi, kenapa kok aman? Karena rekening dorman itu nggak akan bisa ditransaksikan sebelum dia dibuka, di open, gitu, ya kan? Nah, untuk open rekening ini, ya sebenarnya defaultnya dibutuhkan, misalkan pemiliknya datang, memverifikasi bawa ID card, kemudian minta untuk dibuka. Kecuali kalau misalkan dia udah meninggal gitu ya, sehingga ahli warisnya yang datang. Nah, yang punya otoritas siapa? Kepala cabang. Yang punya gitu. akses kepala cabang. Yang punya akses itu kepala cabang. Yang bisa membuka itu kepala cabang. Atau orang yang punya akses kredensialnya atau username passwordnya kepala cabang. Sehingga ketika orang itu punya akses, dia bisa buka nih, open nih
rekening dormannya. Begitu di open, dia siap ditransaksikan. Oleh karena itu kenapa ada rekening penampungan, ya kan? Rekening penampungan itu pasti akan satu bank dulu. Karena transfer supaya gampang. Jadi rekening dorman ditransfer ke rekening penampungan, habis itu ada berapa, 5 atau 10, kemudian baru transfer ke bank-bank lain berkali-kali supaya apa? Untuk menghilangkan jejak gitu. Dan modusnya selalu seperti itu kah, Mas Pratama? Sampai yang 204 miliar kemarin? Modusnya selalu seperti itu. Jadi apa namanya, ada berapa layer, kemudian ada berapa bank, kemudian ada berapa entitas, karena entitas itu bukan hanya transfer ke bank, dia bisa ke falas, bisa ke kripto, bisa ke dompet digital dan lain-lain begitu. Sehingga ngejarnya susah. Kalau hanya sesama bank saja, misalkan dari bank A ke bank A, ngejarnya gampang, ngeholdnya itu gampang ya kan. Tapi begitu udah nyampe ke bank yang lain gitu atau dompet digital yang lain, gimana caranya untuk bisa ngehold transaksi itu? Pasti nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sebenarnya dibutuhkan sistem fraud detection bank yang bagus. Kalau sistemnya bagus, begitu ada anomali, ini kok ada nih tiba-tiba ada rekening dorman isinya 204 miliar, kok tiba-tiba ke transfer ke beberapa rekening gitu ya kan. Nah, selama ini apakah sistem deteksi itu belum ada atau tidak bekerja secara optimal? Ini yang perlu dipertanyakan. Ada miss di mana, Mas Pratama? Ini yang perlu dipertanyakan. Harusnya bank-bank besar ya, kemarin kan ada di bank BUMN juga itu kan ya. Harusnya bank-bank besar tuh memiliki sistem fraud detection yang cukup bagus gitu. Karena kan kalau kita nasabah menggunakan bank itu kan dasarnya trust ya Mas, kepercayaan. Artinya hal-hal seperti itu kan justru menjadi hal esensial yang harus dipikirkan pertama begitu. Nah iya, masalahnya kadang-kadang teknologi itu juga bisa diakalin gitu. Kenapa bisa diakalin? Ketika orang melakukan transaksi rekening dorman gitu misalkan ya, nah itu kan ada lognya. Nah bisa aja si penjahat ini dia nyewa orang IT jago gitu, karena dia punya akses, lognya misalkan dihapus gitu, sehingga tidak terdeteksi oleh kantor pusat begitu, atau sistem fraud detection-nya dimatikan dulu gitu. Kayak kita misalnya punya antivirus, kan kadang-kadang kalau kita download sesuatu yang terindikasi ada virusnya kita nggak bisa, sehingga kita matikan antivirus sementara gitu. Setelah download baru dihidupin lagi. Nah itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi balik lagi, ini ada oknum yang memang dia mainin nih teknologi ini sehingga dia bisa melakukan transaksi rekening dorman tersebut. Kalau kemudian ada oknum yang ikut bermain, Mas, tapi kalau kita melihat sistem deteksinya sendiri, sistem pengawasan atau pencegahannya sendiri, menurut Mas Pratama, sejauh ini sebetulnya sudah yang terbaikkah yang dilakukan atau sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi? Ya, masing-masing bank beda-beda ya gitu. Masing-masing bank beda-beda, kemudian investasi terhadap keamanan itu masing-masing bank juga beda-beda. Ada yang memang dia menginvestasikan itu adalah investasi bukan cost ya, tapi ada bank-bank yang menganggap itu cost gitu, sehingga tidak menganggap penting gitu ya kan. Nah, ketika sistem suatu bank itu bagus, sistem fraud detection-nya bagus, sistem pertahanannya itu bagus, harusnya bank itu akan lebih secure. Kenapa? Karena akan susah dimainin. Ketika teknologi yang aman itu digunakan, orang akan susah mainin. Bahkan kepala cabang atau kepala cabang pusat pun akan susah memainkan gitu, karena butuh otoritas tingkat pusat. Tetapi ketika ada celah-celah tertentu yang bisa dimanfaatkan gitu, nah itu yang akan jadi masalah. Kenapa? Karena orang yang punya otoritas itu, Mbak, dia kayak ini, kayak dewa lah kalau saya bilang. Kenapa? Dia mau ngapain? Dia mau buka rekening bisa, dia mau buka rekening dorman bisa, dia mau nge-transfer bisa dan lain-lain begitu. Baik Mas Pratama, sampai di situ dulu karena kemudian mantan Wakabarreskrim tahun 2011 hingga 2012 Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto sudah bergabung juga bersama kita. Selamat malam Pak Bekto. Selamat malam. Ya, Pak Bekto tentu sudah juga ikut melihat apa yang tengah terjadi Pak, kejahatan perbankan 204 miliar kemudian dipindahkan ke rekening lain begitu dalam waktu 17 menit dan ini menjadi perhatian publik. Polisi pada saat itu atau sampai saat ini juga menurut Pak Bekto mencatat tidak sih Pak concern terhadap kejahatan perbankan seperti ini? Tentu sangat concern ya, polisi sangat concern. Masalahnya pembobolan rekening bank, khususnya rekening dorman, itu dapat diibaratkan sebagai undangan bagi pencuri, ya, undangan bagi pencuri yang ya memang dia kepingin diundang, karena keamanan finansial dimulai dari kewaspadaan yang tidak pernah tertidur. Ini bagaikan gunung es. Saya berpendapat
ini pencurian rekening dorman ini kejadiannya jauh lebih banyak daripada yang kita hebohkan ini. Ya. Itu pernyataan saya yang pertama. Oke, dan jumlahnya 204 miliar kalau berdasarkan catatan Pak Bekto juga, ini belum seberapa atau sebetulnya dibaliknya jumlahnya lebih besar lagi, Pak? Saya memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar dan lebih sering. Karena ini rekening nasabah yang tertidur dan sebagainya tidak dipahami oleh orang yang kecurian. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, bersyukur Baris Krim mengungkap ya. Tapi ingat, kejadian yang sebenarnya saya memperkirakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari itu. Oke. Ya, ini masih rekening dorman, belum lagi kaitannya dengan kasus-kasus pencurian rekening dana nasabah yang baru-baru terjadi. Itu malah hitungannya itu per milimeter detik. Wow. Ya, jadi detiknya dibagi lagi. Okay. Hanya sekali klik, ya sekali klik rekening dana nasabah ini bisa hilang ratusan miliar. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Oke, Pak Bekto, ini kan kalau tadi Mas Pratama juga bilang mereka bekerja, para pelakunya ini bekerja lewat sistem, ya ada keterlibatan oknum di dalamnya. Nah, bagaimana juga polisi mengambil peran, Pak? Apakah kemudian juga bisa ikut melakukan pencegahan tadi ketika kita bicara soal sistem deteksi atau penanganan di akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, Pak Bekto? Pencegahan seharusnya ada di perbankan, ada di OJK, ada di PPATK. Ya, yang membuat regulasi bank. Aturan bank itu begitu banyak sekali, ya. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan? Kita lihat ini yang terlibat itu kan begitu banyak, ya. Yang membobol ini baik, ya, unsur orang dalam, ya, orang dalamnya sendiri, ya, atau mantan orang dalam yang tahu kelengahan-kelengahan maupun sistem deteksi monitoring dari perbankan yang harus terus diperbaiki, ya. Kemudian pengelolaan rekening dorman, ya. Orang punya rekening tenang aja karena merasa uangnya sudah ada di situ, tenang-tenang, nggak apa-apa. Ini harus berkala, harus ada kesadaran, ya. Harus ada kesadaran bahwa rekeningnya itu sewaktu-waktu bisa dibobol. Mohon maaf kalau ini dilakukan tidak terjadi mengagetkan seperti ini, meskipun sekali lagi saya menyatakan, ya, ini gunung es yang sebenarnya terjadi kemungkinan besar, lebih banyak. Ya, perbankan selalu mengutamakan masalah reputasi, ya. Masalah reputasi itu nomor satu, di nomor satu, ya. Itu kita memahami, ya. Meskipun, ya, verifikasi itu adalah menjadi kuncinya, ya. Kita lihat ini bagaimana pencuri pembobol ini melakukan, ya, kegiatan pencuriannya, pembobolannya itu pada hari Sabtu di luar jam kerja. Ya, ini baik, sistem yang harus bekerja. Oke, baik Pak Bekto. Ini juga sudah bergabung bersama kita nih, sudah lengkap malam hari ini karena sudah hadir juga Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak. Terima kasih sehat. Sudah hadir melengkapi perbincangan kita malam hari ini karena kemudian PPATK juga yang cukup tahu banyak nih Pak Yunus. Kalau kita bicara soal rekening dorman, saya ingat betul beberapa waktu lalu kita duduk bersama di sini juga Pak, membicarakan mengenai rekening dorman yang nampaknya ini tempat yang sangat diincar untuk terjadinya banyak tindak kejahatan, Pak Yunus. Seperti itukah? Ya, mungkin tadi dari singgung Pak Bekto. Jadi dorman itu pemilik rekening tidak begitu mengurus rekeningnya, nggak gitu sering ngecek saldo. Sehingga OJK sekarang mau keluarkan aturan kewajiban nasabah untuk mengecek gitu, ya. Dan dorman itu sebenarnya kalau aslinya jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Biasanya kecil-kecil, apalagi kantor cabang pembantu, itu bank tidak besar, seringkali di bawah saldo minimum. Cuma karena mungkin dia tidak mengurus rekeningnya, dia nggak tahu rekeningnya dimanfaatkan, ya. Atau mungkin ada juga yang dorman yang cukup besar itu dipindahkan tanpa pengetahuan dia. Tapi masalah ini sebenarnya bisa bobol karena ada
orang dalam. Itu dia, Pak Nah, Yunus. kalau ada orang dalam, secanggih apapun sistem, sebagus apapun prosedur dan aturan, itu tidak akan berjalan. Ada musuh dalam selimut. Dia udah kasih username, kasih password. Ya udah, yang namanya katakanlah dia punya fraud detection system misalnya ya, tidak jalan karena dia ada yang tidak normal. Ada yang menyimpang, ada anomali, sehingga yang seharusnya memberikan red flag atau warning tidak jalan mekanisme itu. Dia yang harusnya mencegah, malah dia yang melakukan. Ikut terlibat. Gitu. Lalu di bank itu sebenarnya setiap transaksi yang normal ya, dia meliputi 3 lapis transaksi. Ada si pelaku, ya kita sebut si maker pelakunya, ada di atas atasannya yang mengecek, checkernya, ada pimpinan yang menyetujui. Biasanya tidak pernah seorang diri bertransaksi di bank itu. Minimal 4 eyes approach namanya, 2 orang minimal. Ada 1 orang. Umumnya 3 karena 3 line of defense itu 3. Nah ini kan dengan terlibatnya orang dalam lebih dari 1, yang namanya line of defense itu udah nggak terpakai, udah jebol sistem pertahanannya. Jadi terjadilah yang diinginkan oleh mereka itu. Gitu. Oke. Nah, tapi begini Pak Yunus, rekening dorman ini kan kemudian yang oleh para pelaku ini dimanfaatkan, istilahnya seperti apa ya, diambil dananya, dibobol, dipindahkan ke rekening yang lain. Nah, bagaimana kemudian pencegahan yang bisa dilakukan? Saya juga ingin mengkonfirmasi mungkin Pak Yunus, kemarin kan PPATK sempat mengambil kebijakan memblokir rekening dorman. Nah, itu statusnya sekarang seperti apa? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yunus ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.